Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita awali dulu taklim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa mudah-mudahan pemirsa di rumah yang lagi pada pengen sesuatu seperti Ustadz Albar bilang, jangan sampai memilih cara yang berhutang. Sebab lagi ngetren nih. Jadi kalau pengen punya hajat segala macam diusahakan kita yang ngutang. Biasanya orang kalau lagi pengen sesuatu ya, pengen hajat, ya, pengen apalah misalkan mobil, rumah, motor, atau bahkan pengen nikah, nyunatin, atau bahkan haji ya. Itu kan pakai dua cara tuh biasanya, betul nggak? Yang pertama adalah nabung. Betul ya? Dia nabung dikit-dikit, kalau ditanya buat apa? Buat nyunatin anak. Iya. Nabung dikit-dikit buat apa? Buat nguliahin anak. Nabung dikit-dikit buat apa? Buat berangkat ke tanah suci. Nabung dikit-dikit buat apa? Buat nyicil beli rumah. Ada lagi orang yang cara yang kedua, yaitu ngutang. Atau kredit. Dua cara ini coba kita bukan tinggalin ya, tapi cobalah jajal yang satu ini. Jajal cara yang satu ini supaya kita bisa ada sesuatu yang kuantum yang kita lakukan. Coba di pepatah menabung tuh, pepatah menabung biasanya apa? Pepatah menabung apa biasanya? Sedikit, terus demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Bah, bukan. Sedikit demi sedikit, nih, yang bener nih. Mau baca nggak? Apa tuh? Habis juga. Sedikit demi sedikit habis juga, atau sedikit demi sedikit, gitu kan? Nggak jadi-jadi bukitnya. Betul nggak? Ada orang nabung haji kan? Dia nabung dikit-dikit, begitu 8 juta kepake, turun lagi 5 juta. Naik lagi 8 juta, turun lagi kepake 3 juta, turun lagi, naik lagi. Nah, itu dia. Sedikit demi sedikit, lama-lama habis juga. Nah, kalau di pepatah sedekah keren. Sedikit demi sedikit langsung jadi bukit. Wah. Ini dia bagaimana belajar sesuatu yang kita ngeluarinnya sedikit, tapi seperti orang nabung 10 hari. Nabungnya setahun tapi seperti jangkep 10 tahun gitu. Insya Allah kita akan pelajari bagaimana caranya mendayung dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala supaya kita punya hidup bebas dari utang dan hajatnya cepat kesampaian. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya beginilah pemirsa ya, di seluruh tanah air dimanapun saudara berada. Kalau kita nabung tuh ada resikonya nih. Begini resikonya nih. Resiko kepake, ya. Resiko nggak jangkep-jangkep. Ada orang yang gara-gara tidak sabaran, dia nabung nggak mau nih. Maunya langsung cepet. Ketika dia maunya langsung cepet, yang terjadi apa? Dia kemudian ngutang. Dia pilih cara berhutang. Cepet sih dapetnya gitu. Tapi kemudian interval payment time-nya itu jadi lebih panjang. Dan juga jadi lebih mahal. Barang 150 juta, begitu dia ngutang jadi 250 juta. Betul nggak? Ada yang jualan kerudung misalkan, kita kan ini kan aneh ya. Sampai ke kloset kita punya kamar mandi aja tuh kita ngutang.
Grendelan kunci ngutang. Ini zaman sekarang begitu Pak. Nikah ngutang, segala macam tuh ngutang. Kalau nabung masih mending ya, namanya masih ada rasa sabarnya dah. Diam-diam, tenang aja. Wayahnya emang belum bisa beli mobil, ya udah apa salahnya kita naik angkot. Apa salahnya kita naik ojek. Apa salahnya kita kemudian ke rumah saudara kita nyewa taksi atau segala macam. Daripada kemudian hidup kita jadi punya beban. Ustadz kalau nggak punya utang nggak maju, percaya omongan saya. Begitu 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, kemenangan ini milik orang-orang yang tidak berhutang. Kenapa mati-mati Rasulullah misalkan ya minta perlindungan kepada Allah. Doa anti hutang tuh terkenal sekali kan. Ikutin coba. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Lihat tuh. Di antara 7 yang Rasulullah minta perlindungan kepada Allah adalah jangan sampai ngutang. Kelihatannya doang nggak bakal kebayar nih, enteng punya nih. Dari yang bunganya murah, ya, sampai yang bunganya mahal. Dan ternyata emang nggak kebayar. Kenapa? Terlalu banyak faktor di perjalanan. Terlalu banyak faktor. Apalagi ketidakdisiplinan kita lagi nih mengelola keuangan segala macam. Ustadz sih nggak maju pikirannya. Kalau nggak ngutang dari mana judulnya Ustadz? Itu dia. Kalau kita kenal sholat duha, ya kan? Ngapain kita utang? Allah bilang kok, sholat duha, ya, di pagi hari 4 rakaat, akfika akhirahu. Aku akan cukupkan siangmu. Lihat nih. Akfika akhirahu. Sholatlah untukku 4 rakaat di pagi hari, fi awwalin nahar, akfika akhirahu. Coba. Akfika akhirahu. Akfika akhirahu. Coba. Nah, udah bisa dakwah tuh. Iya, dakwah tuh nggak perlu ngapalin hadis dari ujung ke ujung. Apalin bagian itunya aja. Panggil orang sini. Kalau situ sholat duha 4 rakaat di pagi hari, akfika akhirahu. Wah, gitu. Udah kayak apal tuh kan? Ini cara gampang jadi ustadz. Coba, akfika akhirahu. Nih saya hapus ya. Saya hapus nih. Tadi kelihatannya apal baca di TV nih. Coba. Tuh, udah bisa tuh dakwah tuh mulai sekarang ya. Begitu orang ngelihat, bisa orang ngomong gini, di mana gue nyari pinjaman nih, Masya Allah nih anak mau kuliah. Kita ngomong sama dia, sini. Kapan butuhnya tuh duit? Kira-kira September. Ya September masih sebulan lagi Ji. Ente bembat nih sholat duha tiap pagi 4. Insya Allah akfika akhirahu. Nah, gitu. Allah akan cukupkan siangmu. Bahkan kalau mau sholat duha 6 rakaat. Kufiya dzalikal yaum. Allah akan cukupkan 1 hari. Kalau tadi itu setengah hari. Aku akan cukupkan siangmu. Kalau yang 6 rakaat, kufiya dzalikal yaum. Allah akan cukupkan 1 hari penuh. Nah, kenapa enggak cara ini aja kita ambil? Gelap-gelap, orang nyari manusia, kita nyari Allah. Sholli sunnat tahajud. Rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Pagi-pagi orang udah ngebel ke sana kemari, dia anteng baca Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjaw wa bussatil jibalu bassa. Asik tuh Pak.
Orang lain kesana kemari, kita masih di atas sejadah. Orang dapat tapi harus bayar ulang dengan yang lebih mahal. Kita diantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Anak aneh ini dibiayain sama tetangga sebelah. Tapi dia bilang tolong cariin lagi satu lagi. Saya dapat rezeki banyak nih gara-gara biayain satu orang. Nah aneh ingat anak ente nih Ji. Kalau mau aneh bawa deh anak ente ke tempat orang yang selama ini bayarin anak-anak. Lihat seperti itu akan terjadi. Tapi kalau di otak kita belum apa-apa udah ngutang nih nggak bakal selesai urusan kita. Bukannya apa-apa ya, kita umur nggak ada yang tahu. Masa iya kita ngewarisin utang sama anak kita sih? Nggak cukupkah kita belajar dari negeri ini? Bagaimana negeri ini ketika kemudian dibangun dengan utang, akhirnya terperosok bos. Jangan so jago dah jadi orang mah, jangan so jago. Hidup mah ya, kalau nggak perlu terlalu banyak, terlalu gede. Sebenarnya mah cukup satu toko, satu warung, ya. Tapi ketika emang nafsunya gede, mobil kudu ini, rumah kudu itu, segala macam. Itulah kemudian awal kita menjadi neraka kita punya hidup. Insya Allah setelah azan kita coba akan berhitung lewat kalkulasi matematika sedekah. Bagaimana caranya supaya kita ya nggak perlu kita nabung sampai lama, nggak perlu kita kredit, kita bisa dapat lebih cepat apa yang kita inginkan. Insya Allah pemirsa, silakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah menerima sholat kita. Sampai ketemu setelah azan, kita kumandangkan azan dan kita sama-sama sholat di Masjid An-Nida. Semoga Bapak Ibu Selasa dan Rabu yang akan datang bisa sama-sama sholat di sini di Masjid An-Nida TPI. Lalu kok ya, sampai nanti habis azan. Pemirsa yang dirahmati Allah, di layar kaca saudara ada satu diagram yang tadi ketika azan berkumandang saya coba coret-coret. Anggap sajalah ini 7 tahun perjalanan saudara membeli sesuatu ya, membeli rumah atau membeli apa gitu ya. Ini anggap aja ini diagram. 7 tahun. Saya coba bikin skema membeli rumah misalkan atau membeli properti selama 7 tahun. Sebenarnya ya kecepatan saudara menempuh jalan Allah ini asal istiqomah ya, ini nyampainya lebih cepat. Cuman perasaannya aja, perasaannya orang lain udah punya duluan, kan kita belum nih. Makanya saya bilang kadang-kadang di tengah perjalanan atau disebutin nus setengah atau thuluth, sepertiga perjalanan Allah udah kasih tuh rumah. Diriadohin 1 tahun, bisa juga 1/10, 1/7 udah dapat. Nah ketika orang di sini ngajuin, barangkali dia dapat nih di sini nih. Tapi kan dia kudu bayar. Jalan sampai 7 tahun baru dia dapat di sininya sertifikat kan gitu. Tapi kalau kita tempuh jalan Allah, ada nih begitu kita pulang lewat, selalu ada rokok dijual gitu misalnya. Orang lain udah ngebut langsung nyari bank, ya. Nyari orang yang bisa ngutangin segala macam, kita sujud aja. Ya Fattahu ya Razzaq, ya Allah yang maha membuka jalan. Ya Razzaq, ya Allah yang memberikan rezeki. Aduh, setiap lewat mata saya ke kanan, ngelihat ruko itu terus ya Allah. Takdirin tuh ruko. Jadi punya saya ya Allah. Takdirin tuh ruko. Jadi punya saya ya Allah. Takdirin tuh ruko. Jadi punya saya ya Allah. Saban malam ngomong begitu sama Allah. Kalaupun tidak dapat ruko, situ dapat sholat malam setahun bos. Nah iya kan. Lagian emang mati apa nggak punya ruko? Nggak mati kan. Ada rumah ditawarin ke kita. Assalamualaikum Pak. Saya mau pindah Pak ke kampung balik. Kalau bisa rumah saya tolong dibeli deh Pak. Iya. Emang muka saya kelihatan ada duit ya? Kalau kelihatan sekarang sih agak demek Pak. Tapi kan rezeki siapa yang tahu. Bapak ke bank aja Pak. Kan kadang-kadang tetangga kita pun nawarin kayak gitu kan. Bapak ke bank aja Pak, ntar saya bantu deh. Supaya Bapak bisa punya rumah. Bahkan sekarang kan lagi marak nih ada cashback. Ngutang tapi dapat duit balik. Ngaco ya, orang udah niat. Saya perlu mengingatkan kepada pemirsa di seluruh tanah air. Jangan membangun ekonomi kita dengan
basis utang. Tahu nggak? Utang tuh candu, you know. Oh, keren kan, you know. Candu, habis kelar 1, bergeser 2, bergeser 3. Pada saat itulah bangunan kita nih nggak kuat. Begitu nggak kuat, kalau yang digodain pemula, maaf ya saya bilang, kalau yang digodain pemula, beginners, memang kegoda Pak. Tapi kalau kayak kita nih orang yang udah ampun sama utang, ngelihat yang kayak begitu kita suka kasihan sama adik-adik kita. Udah jangan dulu, jangan. Jangan nyari kredit tanpa agunan, lo cari kredit tanpa bayar. Saya bukannya nyerang sesuatu ya, tapi saya perlu melindungi saudara-saudara saya. Saya perlu melindungi adik-adik saya perlu melindungi negeri saya. Supaya mereka mengenal Allah Tuhannya. Yang tidak perlu kita berhutang, Allah akan memberikan jalan. Begitu orang ini pulang, kita sujud pada Allah, ya Allah. Dari sekian tetangga, kenapa yang dipilih saya oleh dia ya Rob? Apakah engkau akan menitipkan rezeki kepadaku, lalu aku bisa membeli rumah itu? Hebat kan? Sholatin terus. Tiba waktunya rumah itu punya kita mah nggak pakai ngutang nggak dapat, nggak percaya. Pak, saya pamit ya, besok saya udah mau pulang ke kampung. Selama rumah belum dijual, saya titip sama bapak deh. Tolong jagain rumah saya, kalau mau ditempatin silakan tempatin. Saya redo Pak. Tempatan juga tuh, nggak perlu ngutang juga tuh. Nah, cara Allah mah cara yang bukan cara kita. Ya, silakan yang mau telepon. Mangga. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, halo juga. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, silakan. Halo. Iya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, waalaikumsalam. Pak. Ya. Pak, saya kan sholat malam Pak. Ya. Terus sholat tahajud itu maksud saya tuh boleh berjemaah sama suami apa enggak ya Pak ya? Ya. Nah, terus yang kedua, ya. Kalau saya ngambil uduk kan di dalam kamar mandi Pak. Ya, katanya kalau dalam kamar mandi tuh nggak boleh baca ayat-ayat suci. Lah sementara kalau kita mau ngambil uduk tuh kan berdoa, bismillah, apa-apa itu bagaimana tuh Pak? Ya. Itu aja yang saya tanyakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih ya Ibu. Iya Pak. Kalau tentang berjamaah dan tidak ada 2 jawaban. Kalau fikih mah selalu ada 2, ya. Ada yang ngebolehin, ada yang enggak. Yang ngebolehin ada dasarnya, yang enggak juga ada dasarnya. Kalau ditanya bagaimana Ustadz pribadi, kalau saya insya Allah boleh berjamaah. Silahkan berjamaah dengan suami. Tapi jangan masuk kategori jadi wajib tuh. Ya, tetap aja dia sunnah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita wudhu ada apa tadi tuh dibilang? Ada WC. Nah pertama gini Ibu, modalin dikit aja. Modalin dikit. Insya Allah dengan dimodalin dikit, udah jadi beda tuh kamar mandi dengan, maksudnya toilet dan tempat wudhu. Gimana modalinnya? Pakai tirai. Ya pakai tirai. Kalau nggak bisa beli yang keren, pakai paku aja, jebret, jebret. Pasangin deh tuh, apa namanya, kain putih gitu ya. Spray, spray kegedean Ji. Wah ente mah. Ya dengan di pembatasin begitu, itu udah beda tuh, disebutnya udah beda ya. Walaupun satu pintu. Nah, terus lebih cakep lagi kalau kita pisahin tempat wudhunya. Pisahin aja di luar tuh kamar mandi. Atau bengkokin, kadang-kadang ada orang yang dia punya keran di atas atau di sekitar si toiletnya. Kita belokin dikit pakai pipa sehingga ada jeda sehingga kita bisa ngasih pembatas. Kayaknya itu jadi solusi ya buat teman-teman yang tidak punya 2 kamar mandi. Oke, satu lagi silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, subhanallah Pak Ustadz, saya bisa bertanya dengan Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah saya juga senang Ibu. Ya, ini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ini kan saya yang hutang. Lalu saya melakukan tahajud, hajat, alhamdulillah sedikit ya Pak Ustadz. Terus lihat 12 rakaat setiap pagi. Apakah saya pamrih? Kalau Pak Ustadz
sholat saya gitu. Oke. Baik. Baik. Itu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia ya. Nih, saya sholat nih ya, saya sholat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Cek, terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Terus pergi. Bagus nggak dilihatnya? Nggak bagus. Yang bagus tuh justru begini begitu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullah aja tuh minta. Minta apa? Minta ampun. Habis kelar wirid, kemudian berdoa. Ya Allah, anak saya panas badannya. Saya sakit-sakitan, udah tahunan. Ini disebutnya pamrih apa doa? Doa. Nih, saya sedekah nih sama orang nih. Tak. Ya, begitu saya sedekah sama orang, terus saya pergi aja udah ngelenggang. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus aja namanya gue ngasih sama orang. Tapi lebih bagus mana nih? Assalamualaikum Bu. Si Jenalnya mana? Anak yatim nih. Oh ada di dalam. Nih buat Jenal ya. Saya doain mudah-mudahan Jenal bisa tumbuh jadi orang yang sukses, orang kaya, orang yang soleh. Tolong ibu doain saya juga ya. Supaya saya bisa tambah banyak rezekinya. Kira-kira ini pamrih apa enggak sih? Kayaknya enggak berani deh kita nyebut ini pamrih. Kemudian kita pulang nih ke rumah. Kita ngambil wudhu. Kita sholat nih 2 rakaat. Kemudian kita panjatkan doa kepada Allah. Ya Allah barusan saya udah kasih tuh si Jenal duit. Ya Allah saya pengen deh ngasih duit tapi sama anak saya sendiri ya Allah. Paham tuh ya? Ya Allah saya pengen ngasih duit sama anak-anak saya sendiri. Selama ini saya ngasihnya anak orang terus. Artinya kan dia pengen punya anak tuh dengan cara begitu. Tega gak kita kalau nyebut itu dia pamrih? Tega gak? Enggak, ini persoalan bahasa yang selama ini salah. Kita disebut jadi gak ikhlas. Padahal mah bahasanya yang salah, bahasa Indonesianya salah. Masa lu tega ngasih tahu orang yang bersodako pengen ini pengen itu disebutnya tidak ikhlas. Makanya katakan kepada dunia. Ketika yang lain mengatakan ini pamrih dan tidak ikhlas. No, kami mengatakan ini doa. Even without giving, tanpa sedekah pun kita boleh meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan rumusnya. Perhatikan nih. Saya coba memaparkan satu hal yang menurut saya ini agak aneh yang terjadi sama kehidupan kita. Banyak buku-buku sedekah muncul ya. Mudah-mudahan sih nawaitunya pada benar ya, nawaitunya pada pengen berdakwah ya. Bukan karena emang ini sedekah lagi jadi tren karena lagi diangkat ke permukaan. Tapi saya agak kecewa dengan isinya. Kenapa? Karena isinya itu akhirnya jadi nyalain kita gitu. Berbeda pendapat boleh dong, tapi kalau nyalain yang boleh janganlah. Ijtihad itu salah itu dapat 1, benar dapat 2. Elana walana lakum walakum lah, kira-kira begitu. Tidak fair. Datang ke saya belum, udah bikin buku yang nyala-nyalain. Datang ke saya belum sempurna, udah bikin majalah yang nyala-nyalain. Ini nggak biar. Coba ya. Tanpa sedekah. Nih perhatikan nih pemirsa nih yang di tanah air ya. Yang di rumah. Tanpa sedekah. Saya boleh nggak meminta kepada Allah, berdoa? Saya nggak sedekah, nggak sholat, nggak zakat. Boleh nggak minta sama Allah? Boleh, boleh minta. Oke? Terus ketika saya tidak sedekah, ketika saya kemudian sedekah, oke? Terus katanya lu sedekah aja, lu jangan minta-minta sama Allah. Kira-kira yang kita pilih yang mana? Nggak usah sedekah dong. Mendingan kita pilih ini, sebab dengan kita bersedekah malah kita nggak boleh minta. Lepas lucu. Lah lucu saya mah bilang, lu gimana sih Ji? Saya kalau nggak sedekah boleh nggak nih? Ya Allah saya pengen pulang kampung deh pakai mobil. Sebab saya pengen bawa ibu saya, memuliakan keluarga saya. Boleh nggak tuh begitu? Boleh. Tiba-tiba sebelum bulan puasa seperti sekarang nih, kita pinggirin nih motor kita. Berharap Allah kemudian mengganti dengan mobil. Lalu berdoanya begini, ya Allah saya udah sedekah tuh mobil. Saya sudah sedekah tuh motor. Engkau bilang di dalam surah An-Naml, di dalam surah Al-Qasas, bahwa siapa yang bersedekah akan diganti dengan yang lebih baik.
Ya Allah mana baik motor sama mobil? Mobil kan? Ya Allah mudah-mudahan deh. Iya kita dialog sama Allah. Mudah-mudahan ya Allah engkau berkenan menerima sedekah motor saya. Lalu kemudian engkau memperkenankan saya bisa pulang bawa mobil. Pak kalau yang kayak begini pamrih mah Pak sama siapa lagi? Udah kita ngomong. Sama siapa lagi kita minta. Ya jadi yakinkan diri it's my way. Ini cara saya. Orang lain mah nggak ngasih kita mobil, Allah yang ngasih, udah ini cara saya. Dengan cara begini Allah kemudian memberikan jalan kemudahan buat kita semua. Jadi menurut saya yang salah adalah di pemakaian bahasa. Orang bilang nawaitunya salah Ji, nawaitu mah tetap sedekah mas. Sama seperti sholat nawaitunya nawaitu sholat. Tapi after that, setelah itu mimba'dihi, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mah namanya doa, bukannya pamrih. Insya Allah. Setelah commercial break yang berikut ini, kita akan lanjutkan. Tetaplah nikmatnya sedekah. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya katanya. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Indasari dari Surabaya. Oh Surabaya. Ya, ini sudah 1 bulan saya kan dimutasi dari Surabaya ke Jakarta. Jadi kerja di Jakarta. Terus kan saya punya motor. Yang cicilannya baru tahun depan lunasnya. Dan sekarang lagi nganggur di rumah. Daripada nganggur, mau saya sedekahkan gitu loh Ustadz. Lah bulan lalu waktu saya pulang, saya sudah menyampaikan niat saya ini pada orang tua. Ternyata orang tua kurang setuju. Mending dijual terus uangnya buat sekolah lagi gitu. Padahal saya pengennya sih naik haji gitu Ustadz. Jadi makanya saya mau sedekah motor biar bisa naik haji gitu Ustadz. Gimana supaya keluarga bisa ikhlas gitu loh kalau saya sedekah. Siap, baik. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama kalau orang tua ngomong kayak begitu harus sami'na wa ta'na. Harus nurut. Sebab patuh sama orang tua itu wajib. Sedangkan sedekah itu sunnah. Begitu juga istri. Begitu ngomong sama suami nggak setuju. Ya sudah, sami'na wa ta'na aja. Karena nurut sama suami itu lebih wajib ketimbang sedekah. Tapi gimana Ustadz? Dalam kasusnya ibu yang dari Surabaya, insya Allah Allah sudah mencatat. Niat itu seakan-akan ibu sudah sedekah motor. Walaupun orang tua tidak setuju. Para istri di rumah, dimanapun Anda berada, ketika mau bersedekah ternyata suami nggak redo, insya Allah. Nggak usah maksain. Allah mada alimun hakimun. Allah itu maha tahu dan maha bijaksana. Seakan-akan para istri sudah bersedekah meskipun suami tidak setuju. Tapi jangan kerjasama nih. Kita kerjasama nih. Bang nanti pura-pura gak setuju ya. Ya kalau kerjasama mah gak laku ya. Insya Allah ada caranya kok. Ada caranya. Selalu cara ini manjur. Gimana caranya? Sebelum ngomong sama suami. Sebelum ngomong sama orang tua. Sama seperti kita. Sebelum ngomong sama istri. Ingat yang punya kuping bukan dia. Yang punya kuping Allah. Nah, kita ngomong dong sama yang punya kuping. Ya Allah, saya pengen sedekah nih. Jangan sampai ganjalannya di istri. Jangan sampai ganjalannya Allah di orang tua. Jangan sampai ganjalannya di anak. Bismillahirrahmanirrahim. 3 hari saya akan sholat ya Allah. Hari keempat baru saya ngomong. Mudah-mudahan kupingnya pada mendengar. Karena yang ngomong itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi. Belum sempat 3 hari selesai. Orang tua kita udah ngebel. Duk, motormu nganggur nih. Daripada nganggur, kok ya disedekain. Nah gitu ya. Bisa jadi itu seperti itu. Emang juga kalau kita langsung ngebacot, ya kalau kita langsung ngomong, ya coba Pak nggak ada angin, nggak ada apa, kira-kira nggak ada prolog, main zepret gitu. Coba prologin dulu, minggu pertama godain, motor kasihan amat ya mak nganggur. Nanti besoknya lagi telepon lagi, motor kasihan amat ya nganggur, terus gitu. Lama-lama kemudian baru masuk ke poinnya. Baru tuh biasanya rata-rata bisa. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah kita akan melihat coba hitungannya. Di website Wisata Hati ya. Di www.wisatahati.com ada DVD MDN. Judulnya Cabe, Tomat, Bawang. Ini mengajarkan kepada pemirsa semua tentang matematika sedekah, tentang pencapaian satu hajat tanpa berhutang. Ini kisah tentang saya waktu kecil,
Begitu kira-kira kisahnya. Saya waktu itu tahun 80-an kepengen mainan seharga 14.000. Ini kita masih tersisa 2 segmen apa 1 segmen? 1 segmen ya, baik. Mudah-mudahan kelar ya. Ini saya waktu itu butuh mainan 14.000. Saya ngomong nih sama saya punya nenek, Mi, mau beli mainan nih 14.000. Terus nenek saya ngomong, ya kalau pengen mainan, lu nabung dong, gitu. Nenek saya bilang, nabung dong. Lah saya nabung tuh. 100, 100, 100, 100, 100, 7 hari saya nabung. 5, 6, 7. 7 hari saya nabung, 100, 100, hasilnya berapa? Hasilnya 700. Begitu ketemu Jumat yang berikutnya, saya ditanya sama nenek saya, Sob, udah nabungnya? Udah Mi, bawa sini deh duitnya. Saya bawa tuh. Waktu zaman dulu tuh tahun 84, 85, 86 tuh ada mainan berupa celengan Pak. Tabungan, celengan yang berupa rumah-rumahan. Masih ingat gak? Yang lahirnya pantaran saya nih 75, 76, 77. Ada tuh mainan yang berupa rumah-rumahan celengan. Dibawa nih celengan itu. Kemudian dibuka, namanya baru 7 hari kita nabung, 700 baru. Apa kata nenek saya? Kalau udah ada duit, ya udah ke pasar Gi. Coba tuh. Mainannya 14.000. Duit saya baru ada berapa? 700. Cukup gak buat beli mainan? Enggak, saya ngomong sama nenek saya, Mi, duitnya kan cuma 700. Nggak cukup buat beli mainan. Apa kata beliau? Yang nyuruh beli mainan siapa? Umi nyuruhnya kamu beli cabai, tomat, bawang tuh dengan duit 700. Saya bingung, tapi sami'na wa ata'na, jalan ke pasar, beli tuh cabai, tomat, bawang 700. Berangkat balik ke nenek saya, kemudian bilang, nih Mi, cabai, tomat, bawangnya. Ternyata sama nenek saya, itu tomatnya direndam, cabai sama bawangnya diiris. Saya yang udah capek nabung setiap hari 100 nih, ngelihat cabai diiris, tomat direndam, rasanya ngilu nih. Itu kan duit kita buat beli mainan kan? Kenapa jadi dilebur jadi? Ternyata. Nah, habis itu, kemudian Jumatan. Jumatan waktu zaman dulu saya madrasah di Al-Mansuriyah, Jembatan 5 Jakarta Barat. Kalau pemirsa pengen main ke rumah saya, jadi dari Roxy itu, Roxy terus sampai ke Beos ya, stasiun kota. Itu ada nama jalan Kiai Haji Muhammad Mansur. Nah saya lahir di rumah dia nih. Saya lahir di rumah beliau. Nah anaknya beliau, anaknya Kiai Haji Muhammad Mansur, itu ada namanya Rofi'ah. Atau dipanggil dengan Umi Iyo. Nah ini nenek saya nih dia. Jadi saya generasi keempat ya, jatuhnya udah buyut. Emang nih orangnya subhanallah, ini nenek saya subhanallah. Orang lain nyari obat tidur Pak. Dia pernah manggil saya. Tolong cariin Umi obat yang bisa bikin Umi gak tidur. Umi sedih kalau sholat malam udah mepet, udah mepet, udah mepet. Sampai kayak gitu tuh. Makanya ini nenek-nenek panjang umurnya. Ya nenek-nenek emang panjang umurnya ya. Nenek-nenek. Nah Jumatan dulu di madrasah. Di sini ada madrasah Al-Mansuriyah. Al-Mansuriyah. Ada Masjid Al-Mansuriyah. Nah zaman dulu di madrasah kami itu Jumat libur. Minggu masuk. Nah ketika Jumatan cucu-cucu dikumpulin. Dipersen nih. Ada yang 100, ada yang 200, ada yang 500. Tergantung gedenya dah. Saya dipersen kira-kira begitu nih 200. Begitu dipersen 200. Kemudian nenek saya nanya sama saya. Sob, masih mau mainan gak? Masih mau mainan gak nih yang 14.000 yang kemarin tuh saya ngomong? Ya saya bilang, masih Mi. Apa kata nenek saya? Kalau masih, nabung lagi ya. Coba bayangin tuh. Saya mikir nih, ntar kita nabung lagi 100, ntar minggu depan diambil lagi nih duit. Tapi ya kita diajarinnya di madrasah sami'na wa ata'na ya sami'na wa ata'na. Ini titik 0 ya, titik 0. Ini 14.000 nih.
Kita tarik garisnya nih. Kalau saya nabung dengan cara konvensional, cara saya 100 rupiah per hari, saya perlu perjalanan berapa lama menuju 14.000? 14.000 dibagi 100, berapa tuh? 140 hari. Kita lihat nih kecepatan perjalanan dengan cara sedekah. Ini kan kalau kita ngitung 7 hari baru di sini ya. Nih, baru di sini kan? 7 hari. Ternyata sama nenek saya disuruh nabung lagi. Saya nabung lagi tuh. Begitu ketemu Jumat, kita udah menghindar aja dari dia nih. Jangan sampai ketemu, jangan sampai ketemu. Ternyata ketemu juga. Sob, ya nasib dari. Masih nabungnya? Ya masih, Mi. Bawa sini dah. Beli cabai tomat bawang lagi nih. Iya, beli cabai tomat bawang lagi. Ya udah, beli lagi. Beli lagi saya. Tapi subhanallah ya. Nih lihat. Ternyata ketika saya nabung 7 hari diambil duitnya sama nenek saya. Ternyata nenek saya itu ngambil, saya punya duit disuruh beli cabai tomat bawang supaya jadi bumbu dapur, Pak. Bumbu itulah yang kemudian dipakai lebur di nasi uduk, di nasi yang dibawa ke masjid kalau sholat Jumat di Masjid Al-Mansuriyah. Langkah saya yang baru 7 hari dianggap sama Allah udah 70 hari. Lalu 7 hari yang kedua, menjadi 70 hari yang kedua, saya udah di tengah perjalanan di sini nih. 700 dikali 10 berapa? 7.000, udah di sini nih 7.000 nih. Lalu 700 yang kedua, 7.000 yang kedua kan? 7.000 yang kedua berarti saya posisinya di sini nih. Nah, 7.000 pertama tambah 7.000 kedua berapa nilainya? 14.000. 14.000 ini ditempuh hanya dengan jarak 14 hari. Saya saat itu ada saudara saya yang lagi disunat. Ada Ibad, ada Adi, saudara saya saat itu. Saudara saya yang disunat itu Ibad, tapi yang dapat mainan semua, Pak. Termasuk saya yang dapat mainan. Subhanallah. Itulah cara Allah. Nah, ini saya ngasih sedikit nih berita gembira buat saudara-saudara semua. Kalau saudara di tengah ini saudara nggak sabar, umpama saya tadi nih, begitu ditanya sama nenek saya, Sob, masih mau mainan nggak? Masih, Mi. Ya udah nabung lagi, nggak dah. Nggak cukup yang kemarin aja. Ketika kita cukupkan 7.000, lalu Allah melihat kita tidak akan melanjutkan perjalanan, sesungguhnya ini akan di breakdown nih sama Allah. Di break, kita akan dibagi juga pahala sedekah kita, tapi sebatas langkah 7.000. Karena kepala kita, otak kita, judulnya 14.000 terus, nggak kerasa bahwa ini udah dibayar sama Allah. Padahal perjalanan kita baru separuh main. Demikian, insya Allah masih kita akan lanjutkan lagi. Selasa dan Rabu depan masih seputar nyicilnya ke Allah sajalah. Coba nanti perhatikan baik-baik, insya Allah bulan puasa besok, lebaran, udah pada pakai mobil semua. Insya Allah, nggak kudu ngutang, nggak kudu minjem, punya sendiri. Asal tetap ikutin nenek mata sedekah di TPI. Ya, sambil promosi lah dikit-dikit. Ya, terima kasih Ustadz Albar, silakan. Ya, makasih juga Ustadz. Saya mau ikut-ikutan Ustadz juga. Ya. Saya pakai laptop, saya juga laptop Ustadz. Laptop ilahi Ustadz. Iya. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Maidah ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa attaitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Artinya Allah berfirman, aku bersamamu, sungguh aku bersamamu, kata Allah. Kapan? Ketika engkau menunaikan sholat, ketika engkau menunaikan zakat dan engkau beriman kepada Rasul-Rasul aku dan membantu mereka. Serta engkau memberikan pinjaman yang terbaik untuk Allah. Timbul sebuah pertanyaan, pinjaman apa kepada Allah? Yakni mensedekahkan, menginfakkan sesuatu yang wajib, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hapus semua kesalahan kita. Allah akan masukkan kita ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai dan kekal abadi selama-lamanya. Subhanallah. Mudah-mudahan pemirsa yang di rumah yang menyaksikan acara Ustaz Yusuf Mansur ini dikit demi sedikit dia menyicil untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan hapuskan segala keluh kesah kita. Mari kita angkat tangan kita, berdoa kepada Allah. Kita mohon Ustaz untuk mendoakan Indonesia, mendoakan kita semua. Silakan Ustaz.
Baik pemirsa, nanti Selasa depan kita akan bicara tentang bagaimana, coba dilihat layar kaca sedikit lagi menjelang ujung ini, bagaimana yang ketelanjuran berhutang. Terus kedua, bagaimana melunasinya. Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan kita panjang umurnya. Kita ketemu lagi Selasa depan. Saya lebih suka bila saudara-saudara semua datang ke sini, kita sama-sama bukan saja taklim ya, tapi dari mulai sholat malamnya, witir, sholat subuh berjamaah dan taklimnya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ubahlah kebiasaan kami ya Allah. Jika selama ini dikit-dikit ngutang, dikit-dikit ngutang, dikit-dikit kredit, dikit-dikit kredit. Bikin kami berubah ya Allah. Dikit-dikit sholat duha, dikit-dikit sholat malam, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit baca Quran, dikit-dikit minta doa sama orang tua. Supaya kita punya hidup, supaya kami punya hidup. Tidak lagi punya hutang. Kami lebih baik mewariskan amal soleh buat anak-anak kami. Kami lebih baik mewariskan tradisi yang baik untuk anak-anak kami. Bukan tradisi yang kurang baik. Bukan saya menyebut tidak baik ya Allah. Tapi ya memang berhutang itu akan membuat kami semua ini memang jadi susah di ujungnya nanti. Ya Allah bebaskan kami dari hutang jika sudah terlanjur berhutang. Bebaskan juga negeri kami ini dari berhutang. Karena memang negeri kami ini memang hutangnya banyak sekali ya Allah. Berikan kekuatan kepada pemimpin kami. Berikan kekuatan kepada kami untuk bisa menghapuskan hutang-hutang kami dengan cara-caramu yang mulia ya Allah. Rabbighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.